teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau malam ini aku bakal menyeritain sebuah cerpen yang inspiratif dan bagus banget nih. Jadi bagi kalian yang mau dengerin sampai habis ya, videonya jangan dipotong-potong. Judulnya adalah Langkah Kecil Menuju Cahaya. Pada tanggal 7 Juli 2007, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Zafran Muhammad Afif di sebuah desa yang asri dan tenang, tempat yang dikelilingi hamparan sawah hijau, pepohonan rindang, serta udara pagi yang sejuk dan menenangkan hati. Di desa kecil itulah masa kecil Zafran bermula, tumbuh dalam kesederhanaan yang hangat di tengah keluarga yang mungkin tidak hidup dalam kemewahan, tetapi kaya akan kasih sayang, ketulusan dan kebersamaan yang begitu sangat berarti. Zafran adalah anak tunggal yang dibesarkan oleh ayah dan ibunya dengan penuh cinta dan perhatian. Ayahnya merupakan sosok pekerja keras yang selalu memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Sedangkan ibunya adalah pribadi yang sabar dan lembut yang tanpa lelah menanamkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, juga keteguhan hati sejak Zafran masih kecil. Hari-hari kecil Zafran dipenuhi oleh hal-hal yang sederhana seperti suara ayam berkokok di pagi hari, angin yang berhembus lembut di antara pepohonan, dan suasana rumah yang hangat. Ketika Zafran berumur 3 tahun, kehidupannya mulai berubah. Ayahnya mendapatkan pekerjaan baru di kota, sehingga keluarganya harus meninggalkan desa tempat ia dilahirkan. Kota sangat terasa berbeda bagi Zafran kecil. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan, gedung-gedung menjulang tinggi, dan membuat Zafran harus beradaptasi dengan dunia yang baru. Seiring berjalannya dengan waktu, Zafran tumbuh menjadi anak yang cenderung pendiam kepada orang baru. Ia tidak banyak bicara dan lebih sering memperhatikan keadaan di sekelilingnya dengan tenang. Tapi Zafran memiliki imajinasi yang luas dan hidup. Ia sangat sering membayangkan dirinya berdiri di atas panggung besar, disorot cahaya lampu, dan diperhatikan oleh banyak orang, dan tampil dengan keinginan dan angan-angan yang hanya ada dalam pikirannya. Walaupun tidak terlalu menonjol dalam keramaian, Zafran tetap memiliki teman-teman yang menyukai kehadirannya. Mereka sangat senang sekali ketika mendengar Zafran bercerita dengan imajinasinya, mulai dari cerita pertualangan, perjuangan, hingga kisah-kisah lucu yang membuat teman-temannya terhibur. Suatu ketika teman-temannya berkata bahwa Zafran sangat cocok menjadi aktor karena cara bicaranya seperti orang yang sedang memerankan sebuah adegan. Walau Zafran belum sepenuhnya paham dengan ucapan tersebut, tapi sejak hari itu, benih-benih mimpi mulai tumbuh dan lebih nyata di dalam pikiran Zafran. Memasuki usia 15 tahun, Zafran mulai memberanikan diri mencoba hal-hal yang sebelumnya hanya berani Zafran bayangkan. Ia mengikuti beberapa perlombaan di sekolah. Salah satu lomba pertama yang ia ikuti adalah menyanyi. Pengalaman itulah menjadi titik penting dalam hidupnya Zafran, karena saat itu untuk pertama kalinya ia harus berdiri di atas panggung. Perlahan Zafran mulai menyanyi. Hasilnya sangat mengejutkan. Zafran mendapatkan juara 3. Sejak saat itu, Zafran semakin sering mengikuti berbagai perlombaan, mulai dari lomba menyanyi hingga lomba adu akting. Kadang ia menang, kadang ia kalah, tetapi pengalaman itulah yang membuat diri Zafran semakin percaya diri. Namun, perjalanan menuju mimpi tidak selalu mudah. Pernah suatu kali Zafran lupa dialog saat lomba akting tingkat kota. Ia pulang dengan perasaan yang sangat kecewa. Malam itu, ibunya berkata dengan lembut kepada Zafran, "Kalau mimpi mudah, semua orang pasti sudah berhasil sejak awal." Kalimat itu menjadi penyemangat yang selalu ia ingat. Setahun kemudian, Zafran berumur 16 tahun. Zafran menemukan sebuah informasi di Instagram tentang audisi akting tingkat nasional. Pemenangnya akan menjadi pemain sinetron terkenal di televisi. Audisinya di Jakarta, sementara Zafran berasal dari Pekanbaru. Ia sempat ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk mencoba dengan uang hasil kemenangan lomba-lomba sebelumnya. Audisi berlangsung dalam beberapa tahap.
Dari 800 peserta, tersisa 100 orang, lalu 30 orang, lalu 10 orang. Akhirnya, tibalah babak final. Hanya tersisa 5 peserta. Ketika diumumkan, pemenang audisi tahun ini adalah Zafran Muhammad Afif. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengarkan. Hari itu, hidupnya Zafran mulai berubah. Ia resmi menjadi aktor sinetron. Karirnya perlahan berkembang, dari sinetron kecil hingga film layar lebar. Wajahnya mulai dikenal masyarakat. Tahun demi tahun berlalu, film-film yang dibintangi Zafran semakin sukses. Namanya bahkan dikenal di berbagai negara Asia. Suatu hari, Zafran mendapatkan kesempatan bermain dalam sebuah drama Korea. Dalam proyek itulah, ia bertemu dengan artis bernama Go Young Jung yang sangat terkenal di Korea Selatan. Awalnya, mereka hanya menjadi rekan kerja yang sering bertukar cerita, saling mengenal dan belajar bahasa serta budaya yang sangat berbeda. Persahabatan itulah perlahan berubah menjadi hubungan yang lebih dekat. Pada saat Zafran berumur 5 tahun dan Go Young Jung 25 tahun, mereka memutuskan untuk menikah. Karena Zafran terus berkembang dan bahkan menjadi produser film hingga film-film Hollywood, akhirnya Zafran pun memiliki keluarga yang harmonis dengan 2 anak cowok dan 1 anak cewek dan hidup bahagia dengan keluarga serta istrinya. Tapi pada tanggal 8 Agustus 2050, Zafran menghembuskan nafas terakhirnya saat ia sedang beribadah haji bersama keluarganya, istrinya, anak, dan cucunya. Dan saat itulah nama Zafran dikenang sebagai aktor dengan perusahaan film terbesar dan artis terkenal di Asia Tenggara. Sejak saat itu nama Zafran dikenang dan menjadi legendaris. Oke teman-teman semua, gimana nih menurut kalian cerpen yang udah aku bacain tadi? Nah, walaupun ini cerpennya fiktif, tapi semoga semua perjalanan yang udah dilalui Zafran bisa menjadi motivasi bagi kalian semua yang sedang berjuang untuk mencapai keinginan kalian. Dan kalian jangan lupa kalau setiap perjuangan tersebut pasti ada doa orang tua di dalamnya dan bantuan dari Allah yang Maha Esa. Oleh karena itu, jangan lupa terus untuk berusaha, terus minta dukungan kepada orang tua kalian, minta restu kepada kedua orang tua kalian, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya dilancarkan. Oleh karena itu, berakhir pula cerpen pada hari ini, berakhir pula cerita aku pada hari ini. Semoga kita semua bisa ya mengambil poin-poin positif yang udah dilalui Zafran. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita-cerita seru cerpen selanjutnya. Dadah.